hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi masih jabat sebagai Hakim Konstitusi. Kami hadir untuk menyampaikan. Saya bisa naik ke atas. Agar kiranya apa yang kemudian Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim. Terkait lobby itu gimana Pak? Gak ada tuh. Yang menentukan jabatan milik Allah. Selamat malam pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus adanya pelanggaran etik dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres. Seluruh hakim konstitusi diberikan sanksi teguran lisan, sementara untuk Anwar Usman diputus melakukan pelanggaran etik berat sehingga jabatannya pun dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, sebagai Hakim Konstitusi, Anwar Usman juga dilarang untuk mengadili perkara pemilu, baik itu pilkada, pemilihan legislatif, hingga pilpres. Anwar Usman dicopot dan kini pencalonan Gibran sebagai cawapres semakin disorot. Kita akan bahas lengkapnya di The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Secara mengejutkan, Mahkamah Kehormatan (MK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan pemecatan langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli As-Siddiq, di Gedung MK, Jakarta Pusat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tentang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Sementara itu, 9 hakim konstitusi terbukti melanggar etik terkait putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi teguran secara kolektif terhadap 9 hakim MK tersebut. Meski resmi diberhentikan, namun Anwar Usman masih tetap berstatus sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Buntut pelanggaran yang dilakukannya, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Pasal 24C ayat 1. Artinya khususnya Mahkamah Etik tidak punya Sobat, 7 November 2023 menjadi momen penting dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, di mana marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan di tangan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sedikitnya ada 21 laporan yang masuk. Anwar Usman disebutkan memiliki benturan kepentingan dalam menangani perkara nomor 90 di Tugu Patung Kuda di Jakarta. Saya Abraham Silaban, sobat. Saya hadir di sini dan menyaksikan langsung adanya suara publik yang digaungkan melalui aksi-aksi demonstrasi. Dan seperti terbelah, ada kubu yang berharap Mahkamah Konstitusi memecat Anwar Usman, tapi di sisi lain ada kubu juga yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Di belakang saya sepertinya. Di belakang saya ini
massa yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Terus terang, saya bingung apa yang didukung dari Mahkamah Konstitusi, karena ini kaitannya dengan putusankah atau Anwar Usman secara personal. Kita coba tanyakan kepada para pendemo yang ada di sini. Spanduk yang disiapkan. Milenial dukung MK. Sebentar sini, Pak. Emang mbaknya milenial? Milenial banget. Milenial? Iya dong. Mohon maaf, usia berapa sekarang? Usianya 30. Oh, 30? Iya. Jadi, apa artinya dukung? Dukung banget. Dukung MK. Oke. MK harga mati. NKRI nomor 1. Mbak, dengan siapa namanya? Ani. Mbak Ani. Koordinator aksinya yang di atas? Iya dong. Oke. Coba kita langsung tanyakan. Bang, saya bisa naik ke atas? Kau bisa naik ke atas? Oke, kita dapat kesempatan untuk berbincang langsung ke atas. Ada yang Sobat, saya akan naik. kunci motor. Berapa jumlah tidak kawan? Kunci motor. Apa jumlah tidak kawan? Saya akan langsung tanyakan kepada koordinator aksi apa maksud dari demonstrasi hari ini. Di depan Mahkamah Konstitusi. Di belakang saya saat ini, di dukungan kepada Mahkamah Konstitusi, kita harus tanyakan kepada koordinator aksi. Saya berdiri di sini bersama dengan Bung Ali Lubis yang merupakan koordinator aksi yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Ya. Bung Ali, bisa Anda jelaskan kepada kami, dukungan yang dimaksud pada hari ini dengan rombongan yang berdiri dan berdemonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi artinya apa? Kami melakukan aksi damai untuk melakukan dukungan atau mensupport moral kepada Mahkamah Konstitusi dan Majelis Mahkamah Konstitusi terkait putusan yang telah diputus terkait gugatan uji materi batas capres dan cawapres, batas usia capres dan cawapres. Perkara nomor 90. Betul. Oke. Ini artinya apa? Apakah kemudian menafikan bahwa di sana ada benturan kepentingan dengan Anwar Usman yang saat ini sedang di sidang etik? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas, bahwasanya terkait konflik kepentingan itu tidak ada. Kenapa? Ini Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Yang dipersoalkan banyak orang, termasuk ahli-ahli hukum, para pelapor, kan Undang-Undang Kehakiman pasal 17. Pasal 17 itu hanya dapat diberlakukan tuh kepada hakim Mahkamah Agung dan turunan di bawahnya, pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung, bukan untuk Mahkamah Konstitusi. Jadi berbeda hal. Kenapa? Mahkamah Konstitusi itu mengadili norma, mengadili atau menguji norma, yaitu Undang-Undang Dasar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan hakim di Mahkamah Agung dan di bawahnya ada PN, PT, dan kasasi, mereka mengadili perbuatan atau fakta, sehingga dikatakan konflik of interest ketika si hakim punya famili sebagai tergugat atau penggugat, katakan di perkara perdata. Atau kalau di perkara pidana itu saudaranya atau familinya itu adalah terdakwa. Itu bisa dikatakan sebagai konflik of interest. Tapi Mahkamah Konstitusi enggak. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes. Itu berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan person ke person. Tapi yang jelas ada sedikitnya 21 laporan masuk, diantaranya adalah kepada Anwar Usman yang berharap ia segera diberhentikan demi masa depan demokrasi. Bagaimana melihatnya? Itu menurut saya terlalu berlebihan. Kenapa? Saya sudah bilang tadi. Hakim ketua Pak Anwar Usman ini adalah satu orang. Dia tidak punya kewenangan untuk mengintervensi 8 hakim lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah diputus dan ditandatangani oleh seluruh hakim, 9 orang, bukan oleh Anwar Usman sendiri loh. Ini perlu digarisbawahi. Artinya apa? Pengambilan keputusan itu bersifat musyawarah, bukan hanya Anwar Usman yang satu-satunya hakim yang berpendapat. Tidak, semua hakim mempunyai pendapat. Ketika diputus, di voting, itu ditandatangani oleh semua pihak. Orang semua menuju ke dia. Padahal yang setuju itu ada 5 hakim. Iya dong, Enggak, kan tidak bisa serta-merta. Yang menerima kan 3, kemudian ada concurring ada 2, kemudian ada 4 yang menolak. Faktanya voting kan, menang yang 5 kan, putusan diterima. Itu kan fakta. Mau dissenting opinion, mau concurring,
itu kan adalah perdebatan di dalam. Ini kan kolektif kolegial, bukan Anwar Usman yang mengambil keputusan. Sehingga kenapa hari ini Anwar Usman yang menjadi bulan-bulanan, bahkan menjadi terlapor paling banyak. Demi masa depan demokrasi, tidakkah ia harus diberhentikan? Karena pada prakteknya ini adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga. Dan kita juga harus berhitung ke depan, ada sengketa Pilpres yang rentan terjadi. Dan jangan-jangan nanti hakimnya tidak imparsial. Konflik kepentingan saya sudah jelaskan. Di Undang-Undang Kehakiman itu hanya berlaku, bisa diterapkan terhadap hakim di bawah Mahkamah Agung, pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Tidak untuk hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi masih jabat sebagai Hakim Konstitusi. Hakim Binsar dissenting opinion. Sobat saya Abraham Silaban baru saja menyaksikan bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Dan dari serangkaian putusan yang diambil, pada akhirnya tentu saja ini yang mengejutkan, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, ia tetap aktif sebagai Hakim Konstitusi, namun ia tidak diperkenankan terlibat dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kepemiluan sepanjang masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Dan yang menarik dalam putusan hari ini, Pak Bintan Saragih, satu dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan dissenting opinion ataupun pendapat berbeda, yang mana Pak Bintan Saragih menyatakan terbukti adanya pelanggaran berat dan seharusnya sanksi terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi pada akhirnya dengan 2 hakim melawan 1 hakim dissenting, akhirnya putusan diambil adalah putusan untuk mencopot jabatan dari Anwar Usman. Bagaimana tanggapan dari pelapor mengenai putusan yang diambil oleh Prof. Jimli Asidik dan 2 hakim lainnya? Bersama saya ada Pak Alam Syah Hanafiah. Terima kasih. Bagaimana respon Anda sebagai pelapor? Mengingat karena ada tentang peraturan Dewan Kehormatan itu, kalau diberhentikan tidak hormat, dia bisa banding. Tapi untuk menjaga putusan ini langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti hari ini juga, sehingga diputuskan dia Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari status Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Namun soal kode etik sebenarnya saya sependapat dengan Profesor Bintan Saragih, semestinya diberhentikan tidak dengan hormat. Oh ya? Saya sependapat itu. Namun apabila itu terjadi, pasti ada upaya banding. Nah, upaya banding itu akhirnya putusan hari ini tidak mempunyai kekuatan hukum, nunggu putusan banding, Dewan Kehormatan banding. Jadi di sini sudah tepat sebenarnya, dan 9 hakim Mahkamah Konstitusi semua dapat teguran secara lisan, dan semua terbukti melanggar etika hakim. Dan ada teguran tertulis juga untuk Pak Arif Hidayat? Ada teguran tertulis juga kepada Arif Hidayat dan kepada yang lainnya. Oke, tapi setidaknya apakah yang diputuskan pada hari ini sudah memuaskan? Hari ini cukup memuaskan karena masalahnya kuncinya adalah di Ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kepentingan langsung. Benturan kepentingan, konflik of interest. Benturan kepentingan langsung, itu. Okay. Karena nanti tadi diputuskan bahwa dia tidak boleh mengadili sengketa pemilu, sengketa pilkada, DPRD, DPR RI termasuk presiden. Selama aktif menjadi hakim konstitusi. Selama aktif dia tidak boleh ikut mengadili. Itu sudah cukup telak sebenarnya. Oke.
putusan yang diambil oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan ini sudah merepresentasikan keadilan bagi publik? Kami memahami situasi bagaimana MK memeriksa dan juga keributan di publik, tapi sebetulnya kami mengharapkan adanya elaborasi lebih detail, intervensi dari pihak luar terhadap perkara 90-90 ini. Apakah yang menyebabkan kejanggalan yang terjadi? Apakah yang menyebabkan penambahan klausa sedang di dalam amar putusan perkara 90? Sehingga perdebatan itu terhenti di sini. Sehingga perdebatan itu bisa juga dibawa kepada permohonan yang baru untuk menguji apakah ketika anasir-anasir intervensi itu tidak ada, putusan tetap sama atau putusan berubah. Gitu. Karena kami berharap MK-MK ini jadi materi utama untuk menghentikan keributan terhadap putusan perkara 90 dengan menyatakan adakah temuan substantif di luar temuan-temuan yang sifatnya prosedural. Jadi substantif ini kemudian dibawa kepada permohonan baru dan kemudian diuji kembali tanpa Anwar Usman, tanpa ada pelanggaran prosedur, tanpa ada pelanggaran administrasi. Sehingga kita dibawa pada satu ujung keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Anwar Usman memberikan tanggapannya terkait dengan putusan sidang MK-MK. Kami akan hadirkan informasinya satu lagi untuk Anda.